누구세요? 맘대로 뛰어내려 그럼. 안 돼요! 너 살리러 온 사람. 재수 씨! 남국에서 미쳤어! 저 좀 세워봐요, 아저씨! Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2022 berjudul Tomorrow. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Tomorrow dibintangi oleh Kim Hee-sun, Rowoon, Lee Soo-hyuk, dan Yoon Ji-yeon. Drama ini menceritakan tentang malaikat maut yang bertugas untuk mencegah orang-orang yang ingin mengakhiri hidup. Diceritakan Choi Jun-won adalah seorang sarjana muda yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Ketika melamar pekerjaan, dia mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Di alam baka, Jun-won bertemu dengan malaikat maut bernama Gurion dan Lim Ruyong. Jun-won tidak mendapatkan pekerjaan di alam dunia, namun dia malah mendapatkan pekerjaan di alam baka, yaitu dengan bergabung di tim malaikat maut yang mencegah orang-orang yang ingin mengakhiri hidup. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama diawali dengan Gurion menemukan mobil yang berisi orang-orang yang akan mengakhiri hidup mereka bersama-sama. Lim Ruyong mengatakan di media sosial mereka mengunggah cara mengakhiri hidup yang efektif tanpa rasa sakit dan merekrut orang-orang yang ingin melakukannya. Mereka memberitahu caranya dengan menghirup asap knalpot mobil. Gurion melepas selang knalpotnya, kemudian masuk ke dalam mobil. Dia ngebut di jalan kota Seoul membuat mereka ketakutan. Padahal sebelumnya mereka ingin mati bersama. Mereka semua mengatakan masih ingin hidup. Memohon agar Gurion menghentikan mobilnya dan membiarkan mereka hidup. Mereka memohon terus, akhirnya Gurion menghentikan mobilnya. Lim Ruyong melihat di ponselnya energi negatif mereka menurun. Guys, energi negatif ini menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Semakin rendah, semakin mereka ingin hidup. Semakin tinggi, semakin mereka ingin mati. Adegan selanjutnya diperlihatkan Jun-won yang sedang melakukan interview tahap akhir. Dengan percaya diri, dia menjawab setiap pertanyaan. Pewawancara mengatakan dia sangat kreatif. Saat di luar, dia menelpon ibunya, memberitahu dia yakin akan lolos seleksi kali ini. Ibunya sangat senang mendengarnya. Dia akan menyiapkan hidangan pesta untuknya. Kemudian langsung menutup teleponnya dan memberikan makanan gratis pada pelanggannya. Tidak berapa lama, Jun-won mendapat pesan dia tidak lolos tahap wawancara. Sudah berkali-kali dia menerima pesan tidak lolos seleksi kerja, membuatnya sangat kesal. Selanjutnya dia minum. Jae-soo temannya datang, membuka satu kaleng dan memberikan minumannya. Tiba-tiba ibunya menghubungi. Dia kemudian pergi meninggalkan Jae-soo. Saat di jembatan dia mengatakan tidak masalah harus bangun pagi, bahkan jika setiap hari adalah hari Senin, asalkan dia memiliki kartu tanda pegawai. Dia sudah tidak sanggup lagi menulis surat lamaran pekerjaan. Tidak jauh darinya, dia melihat seorang pria yang akan melompat. Jun-won memegangnya agar dia tidak melompat. Gurion menyuruh Jun-won untuk melepaskan pria itu. 난 비키라고 했다. Lim Ruyong memeriksa keadaannya, kesadarannya baik dan tidak ada yang patah. Pria itu berusaha melompat lagi. Jun-won yang berusaha menyelamatkannya malah tanpa sengaja ikutan jatuh. Alarm Lim Ruyong bunyi, jam kerjanya sudah selesai, dia harus pulang. Terpaksa Gurion membereskan kekacauan yang terjadi sendirian. Dia berenang menyelamatkan mereka berdua. Saat sadar, Jun-won sudah ada di rumah sakit. Dia tidak menyangka masih hidup, namun dia terkejut ketika melihat tangannya bercahaya dan menemukan dirinya ada dua. Jun-won kaget melihat Gurion berdiri di dekat pintu. Dia berusaha memanggil dokter dan perawat. Gurion menutup mulutnya karena Jun-won bicara terus. Saat mulutnya dibuka, dia bertanya siapa Gurion sebenarnya. Jun-won menebak Gurion adalah malaikat maut. Gurion membenarkannya, kemudian menunjukkan ID card miliknya. Setelah mengetahuinya, Jun-won memohon agar dibiarkan hidup. Gurion menjelaskan insiden yang terjadi di jembatan adalah tanggung jawab mereka. Pria itu selamat sementara Jun-won malah tiba-tiba koma dan akan bangun dalam 3 tahun.
Perusahaan tempat Guryun kerja, yaitu Jumadeng, sedang menangani masalah ini. Guryun kemudian mengajak Junwong ke Jumadeng untuk bertemu dengan direktur Jumadeng. Sebelum pergi, Guryun memberikan baju untuk Junwong pakai. Saat melihatnya, Junwong senang banget. Tapi guys, ternyata palsu. Junwong kesal, sementara Guryun cuek aja. Mereka masuk ke sebuah gedung bertuliskan petugas pemakaman Jumadeng. Mereka masuk ke sebuah pintu kemudian melewati jembatan. Guryun membuka pintu berwarna putih. Mereka sekarang berada di Jumadeng. Guryun membawa Junwong ke ruangan direktur Jumadeng, yaitu Kaisar Giok. Kaisar Giok memberitahu mereka akan memberikan pilihan pada Junwong. Dia boleh memilih koma selama 3 tahun atau bekerja di Jumadeng dan bangun dalam 6 bulan. Kaisar Giok minta padanya untuk mencoba bekerja di Jumadeng. Setelah bangun, dia akan menerima keuntungan, seperti kartu masuk perusahaan kemanapun yang dia inginkan, atau lolos ujian penting. Untuk saat ini, dia bisa mengamati dan memilih tim mana yang dia inginkan, namun untuk bekerja di sana, tim itu harus menerimanya. Junwong menolaknya karena dia pikir yang dia alami sekarang hanya mimpi. Kaisar Giok membuat Junwong bisa melihat ibunya yang sedang bersedih menunggu dia sadar di rumah sakit. Tapi dia tidak bisa bergerak dan bicara dengan ibunya. Tiba-tiba ibunya pingsan. Akhirnya dia setuju mengambil pekerjaan sebagai malaikat maut. Dalam sekejap, dia kembali ke Jumadeng dan bertanya apa yang terjadi pada ibunya. Kaisar Giok memberitahu ibunya hanya mengalami anemia ringan. Setelah itu diadakan rapat yang dihadiri semua manajer tim. Kaisar Giok memberitahu di Korea rata-rata 40 orang mengakhiri hidup setiap harinya. 15.000 per tahun dan angka kelahiran sangat rendah. Populasi menurun dengan cepat. Ini bisa menjadi akhir untuk negara ini. Jumadeng juga akan menghilang. Mereka bisa bangkrut. Alasan pegawai mereka bekerja sangat keras di Jumadeng adalah agar bisa terlahir kembali sebagai anak konglomerat atau karena uang, kehormatan dan kesehatan. Namun bagaimana jika tidak ada tempat untuk mereka terlahir kembali? Oleh sebab itu, mereka membutuhkan tim manajemen resiko dan mereka tidak boleh gagal. Namun jika mereka gagal terus, dia akan membubarkan tim manajemen resiko seperti yang diinginkan oleh tim yang lainnya saat ini. Selanjutnya, Kaisar Giok minta Guryun untuk membawa Junwong bersama mereka. Dia minta Junwong untuk bekerja dengan baik. Guryun minta Junwong untuk tidak ikut campur seperti waktu di jembatan. Junwong kesal mendengarnya. Menurutnya waktu itu dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan pria itu. Kenapa malah mengatakan tidak boleh ikut campur? Kali ini mereka akan menyelamatkan wanita bernama Yunbi yang bekerja sebagai penulis acara TV. Lim Ryung memberitahu energi negatifnya di level 80%. Makin tinggi angkanya, makin tinggi resiko mengakhiri hidupnya. Terlihat Yunbi jatuh dan sepeda motor menuju ke arahnya. Dengan jarinya, Guryun menghentikan semuanya. Kemudian memutar motornya dan semua kembali normal. Junwong bertanya apa yang barusan dia lakukan. Dengan santai, Guryun mengatakan menyelamatkannya. Dia adalah malaikat maut yang menyelamatkan manusia. Lim Ryung memperingatkan Guryun untuk tidak menggunakan kekuatannya karena sekarang banyak ponsel dan CCTV. Sulit untuk menyembunyikan apa yang dia lakukan. Selanjutnya, mereka bertemu dengan Yunbi. Mereka memperkenalkan diri sebagai produser lepas yang akan merekam wawancara Kim Hae-won, penulis Boksun. Boksun adalah komik yang menceritakan drama balas dendam melawan perundung di sekolah. Saat wawancara, Hae-won selalu memainkan pulpennya, membuat Yunbi gelisah. Kemudian dia izin ke toilet. Di dalam toilet, dia masih mendengar suara pulpen di telinganya, membuatnya semakin gelisah. Menurut Guryun, ada sesuatu antara Yunbi dan Hae-won. Dia menyuruh Lim Ryung untuk izin ke kantor meminjam kunci ingatan. Pada malam harinya, mereka melihat Yunbi tertidur di mejanya. Lim Ryung membawa kunci ingatan. Kemudian alarm jam Lim Ryung bunyi. Dia izin pulang duluan. Terpaksa Guryun masuk ke ingatan Yunbi dengan Junwong. Sebelum masuk, Guryun memperingatkan, saat masuk jangan sentuh apapun dan jangan ikut campur. Dalam ingatan Yunbi, mereka berada di sekolah. Guryun memberitahu dia tidak boleh menabrak atau menyentuh mereka. Jika orang-orang di dalam ingatan Yunbi menyadari keberadaan mereka, mereka bisa terjebak di dalam ingatan Yunbi dan tidak bisa keluar selamanya. Ternyata Yunbi dan Hae-won satu kelas. Hae-won dan teman-temannya merundung Yunbi hanya karena dia tertawa senang bersama dengan temannya.
Mereka mengeluarkan semua isi tas Yunbi, kemudian menendangnya dan memainkan pulpennya. Haewon mengatakan jika Yunbi mendengar suara pulpen dimainkan, dia harus tertawa, kemudian menendangnya lagi. Hari selanjutnya, mereka memasukkan sampah ke dalam loker Yunbi. Haewon memainkan pulpennya. Yunbi terpaksa tertawa padahal dia ingin menangis. Tidak sampai di situ, Haewon menyiram susu ke kepala Yunbi. Hari berikutnya, mereka menghujani Yunbi dengan sampah kotak susu, menyiramnya dengan susu dan menendangnya. Junwon sudah tidak tahan lagi melihat Yunbi diperlakukan seperti itu. Dia melindungi Yunbi yang sedang ditendang. Haewon bertanya siapa dia. Terlihat kaca di depan mereka retak. Guryun mengajak Junwon keluar dari tempat itu. Pintu mereka masuk sudah menghilang. Mereka harus menemukan pintu yang bisa membuat lubang pintu. Guryun membuka pintu ke kelas kosong yang hanya berisi Yunbi. Yunbi membaca tulisan di papan tulis, kemudian menghapusnya sambil menangis. Tiba-tiba terlihat kaca retak lagi. Guryun membuka pintu lemari. Mereka masuk ke kamar Yunbi. Yunbi berusaha menyemangati dirinya untuk mengatasi masalahnya. Tiba-tiba terlihat di kaca, gedung bergerak. Mereka masuk ke sebuah pintu lagi. Kali ini mereka berada di gedung kantor tempat Yunbi bekerja. Selanjutnya mereka masuk ke pintu yang lainnya. Terlihat Yunbi yang tertawa ketika melihat acara Jung Junha. Di tempat itu satu-satunya mereka melihat Yunbi tertawa. Tidak lama lampu kereta mulai berkedip dan mereka harus mencari pintu keluar lagi. Mereka berhasil keluar dari ingatan Yunbi dengan selamat. Junwon minta maaf, dia tidak bisa diam saja melihat Yunbi hampir mati. Guryun mengatakan itu hanya ingatannya saja. Selain ikut campur, ternyata Junwon mematahkan kuncinya saat dia buru-buru membuka pintunya. Selanjutnya terlihat Yunbi berusaha menulis wawancara Haewon. Namun dia tidak bisa melanjutkannya karena dia selalu terbayang masa lalunya ketika Haewon merundungnya. Keesokan harinya, Yunbi bertemu dengan Haewon di toilet. Haewon menyuruh Yunbi tersenyum. Saat Haewon akan pergi, Yunbi mengatakan merasakan trauma seumur hidupnya. Haewon mengancam dengan mengatakan jangan melakukan apapun seperti waktu itu. Saat wawancara akan dimulai, Haewon pura-pura bersikap baik pada Yunbi di depan Guryun dan yang lainnya. Dia memberitahu mereka satu sekolah. Sebelum memulai wawancara, Haewon memainkan pulpennya. Yunbi mulai gelisah. Junwon mengambil pulpennya. Dia beralasan pendengarannya sensitif. Suara pulpennya mengganggu. Setelah wawancara selesai, Guryun dan Lim Ryung memperingatkan Junwon lagi. Jangan ikut campur, dengarkan saja dan tahan saja. Tugas mereka adalah mencegah Yunbi mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, Yunbi minta pada atasannya untuk tidak menayangkan wawancara Haewon karena dia telah merundungnya saat sekolah. Namun atasannya tidak peduli. Dia minta Yunbi untuk tidak menyalahkan orang lain. Semua itu terjadi karena dirinya sendiri. Yunbi berbalik, di belakangnya ada Haewon. Haewon mendekatinya, mengambil pulpen, kemudian mengatakan, dunia ini sama, di sekolah atau di kantor, tidak ada yang pernah memihak pecundang seperti dirinya. Haewon kemudian memainkan pulpennya dan menyuruhnya tertawa. Yunbi menyuruhnya berhenti, kemudian dia lari ke atap. Junwon mengikutinya dan berusaha untuk menahannya. Junwon memohon agar dia tidak melakukannya, dia akan membantu semampunya. Yunbi mengatakan tidak ada yang pernah mengulurkan tangan dulu atau sekarang. Dia membuka pintunya, di hadapannya ada Guryun dan Lim Ryung. Guryun menyuruhnya mati jika dia pikir mati adalah jawabannya. Atau sebenarnya dia pura-pura ingin mati, agar orang menyadari dia sedang kesulitan. Junwon marah mendengar ucapan Guryun. Seharusnya dia berkata lembut pada Yunbi. Lim Ryung membawa Junwon pergi. Dia menyuruh Junwon tenang dan percayakan semuanya pada Guryun. Kembali ke Yunbi, Guryun menyuruhnya untuk melupakan masa lalunya. Jika tidak bisa, dia harus menyelesaikannya. Semua tidak akan selesai jika dia mati. Jika gagal, coba lagi. Mereka merundungnya karena dia lemah, tidak punya keinginan atau keberanian untuk melawan. Yunbi menaiki pagar. Terlihat di ponsel Lim Ryung semakin tinggi nilainya. Junwon bertanya apakah mereka bisa menyelamatkan orang dengan cara seperti itu. 준욱 씨! Yunbi mengatakan teganya dia mengatakan hal seperti itu padahal tidak tahu apapun. Dia berusaha keras membebaskan dirinya, menjalani hidup dan bertahan. Yunbi akhirnya mengakui dia ingin hidup dan tidak ingin mati seperti ini. Guryun minta Yunbi untuk memikirkan kata yang selalu dia ucapkan pada dirinya setiap malam, yaitu berusahalah untuk mengatasinya. Jika gagal, coba lagi. Yunbi terkejut.
Dia tahu apa yang dilakukannya setiap malam. Yunbi bertanya siapa dia. Guryun memberitahu bahwa dia adalah malaikat maut. Yunbi yang takut melangkah mundur dan jatuh. Guryun menyelamatkannya. Guryun menyuruhnya bangkit, jangan menghindari kesulitan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain dirinya sendiri. Jangan pernah membiarkan siapapun memperlakukannya dengan buruk. Lim Ryu memperlihatkan angkanya belum bisa dikatakan keluar dari zona merah. Tiba-tiba Junwon muncul dengan Jung Junha, satu-satunya orang yang bisa membuatnya tertawa. Jung Junha meraih tangannya, kemudian mengatakan dia berharap Yunbi banyak tertawa. Kemudian dia mulai menyanyi dan menari di depan Yunbi, membuat Yunbi tertawa. Setelah Junha pergi, Junwon memeluk Yunbi. Dia minta Yunbi tertawa dan terima kasih sudah bertahan, tidak menyerah. Lim Ryu melihat ponselnya. Dia belum pernah melihat warna itu di ponselnya. Energi negatif Yunbi tinggal 20%. Guryun memberitahu Lim Ryu, mungkin sekarang Yunbi tidak akan berusaha untuk mengakhiri hidupnya lagi. Itu artinya mereka berhasil. Guryun kemudian datang menemui Haewon. Dia memberi Haewon kesempatan terakhir untuk minta maaf dengan tulus kepada Yunbi. Namun Haewon tidak peduli padanya. Guryun menarik rambutnya, kemudian mengangkatnya, membuatnya kesulitan bernafas. Dia kemudian melemparnya ke lantai. Sekarang dia ada di posisi Yunbi saat sekolah. Merasakan tendangan kakinya. Dalam sekejap dia ada di atap gedung. Dia mohon maaf, kemudian seseorang mendorongnya. Haewon kembali, dia minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Guryun kemudian menghidupkan televisi. Media memberitakan Haewon, penulis webtoon populer Boksun, adalah perundung yang mengganggu temannya saat di sekolah. Guryun mengatakan dia akan dibenci oleh orang yang bahkan belum pernah dia temui. Cacian mereka akan memakan jiwanya, namun lebih baik dia tetap hidup karena neraka yang akan dia tempati setelah mati akan lebih mengerikan. Setelah itu, Guryun mendatangi kedua teman Haewon yang ikut merundung Yunbi. Dengan jarinya, Guryun memberi mereka pelajaran. Sementara Yunbi menerima telepon dari media. Dia bersedia untuk diwawancarai mengenai perundungan yang dia alami. Setelah itu, dia membuang komik Boksun karya Haewon. Adegan selanjutnya, Guryun berada di ruang kantornya. Dia teringat saat berjalan sendiri dan didatangi oleh Kaisar Giok yang menawarkan untuk bekerja di Jumadeng. Jika waktunya tiba, orang yang harus dia selamatkan akan muncul. Dia harus menyelamatkannya dari kematian. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat itu Guryun menyetujui untuk bekerja di Jumadeng. Beberapa hari kemudian diadakan rapat di Jumadeng. Mereka membahas tim siapa yang akan menerima Junwon bekerja. Semua tim menolaknya karena dia adalah setengah manusia, setengah roh, dan tidak memiliki kemampuan. Kaisar Giok tidak punya pilihan. Dia akan membiarkan Junwon koma selama 3 tahun. Akhirnya Guryun setuju untuk menerima Junwon bekerja di timnya. Lim Ryu mengatakan bekerja di Jumadeng adalah simbol kesuksesan berkarir di alam baka, tempat yang bisa dimasuki setelah mengalahkan ribuan kandidat. Kenapa dia menerima orang seperti Junwon? Alasan Guryun menerima orang yang tidak memiliki kemampuan dan hanya membuat masalah adalah untuk mengacaukan hidup Junwon. Mereka naik kereta menuju kantor. Junwon berdiri tanpa berpegangan. Tiba di kantor, Lim Ryu memperkenalkan dirinya pada Junwon. Dia kemudian menjelaskan kode etik malaikat maut di Jumadeng. Mereka dilarang berpakaian atau berkelakuan yang menjatuhkan martabat. Dia akan menerima nomor induk kependudukan dan nama yang baru yaitu Kim Wong Jun. Keluarga dan teman-temannya tidak akan mengenalinya. Mereka akan melihat wajah baru. Malaikat maut dilarang memakai kekuatannya di depan manusia, ikut campur urusan manusia, atau meninggalkan jejak di dunia fana. Lim Ryu minta Junwon untuk menandatangani kontrak kerja alam baka. Setelah itu, Junwon datang ke rumahnya. Hari itu adalah hari kematian ayahnya. Junwon mengatakan dia akan berusaha keras dan segera kembali kepada ibu dan adiknya Minyong. Tiba-tiba ibu dan Minyong datang. Dia masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, dia mendengar Minyong menyemangati ibunya. Kemudian Minyong bertanya kenapa tidak ada foto ayahnya bersama mereka. Ibunya memberitahu ayah mereka yang selalu mengambil foto mereka. Jika tahu suaminya tidak akan kembali dari dinas meliput, dia akan minta foto bersama di hari dia berangkat. Junwon keluar saat ibu dan adiknya ada di dapur. Saat memandangi rumahnya, ponsel Junwon bunyi. Jesu memiliki energi negatif 82%. Lim Ryu memberitahu Jesu adalah sahabat Junwon.
Junwong segera lari ke rumah Jesu setelah melihat ponselnya. Dia teringat saat SMA, teman mereka mengambil sepatu milik Jesu. Jesu berusaha meminta agar sepatunya dikembalikan. Keesokan harinya, Jesu tidak menyerah. Dia tetap minta sepatunya dikembalikan. Begitu terus setiap hari. Junwong tidak mau membantunya. Dia tidak boleh mencampuri urusan orang karena akan menyulitkannya. Suatu hari, Jesu minta sepatunya dikembalikan lagi. Tidak sengaja, Jesu menjatuhkan roti yang dibawa Junwong, membuat sepatunya kotor. Akhirnya, Junwong membantu Jesu untuk merebut sepatunya kembali. Setelah itu, mereka makan ayam goreng bersama dengan wajah babak belur. Di saat sulit, dia suka makan ayam goreng. Makan ayam goreng mengingatkannya saat dia berusia 6 tahun. Makan ayam goreng bersama ayahnya. Jesu menceritakan ayahnya yang bangkrut saat krisis moneter dan keluarganya jatuh miskin. Jesu mengatakan meski hari ini gagal mengambil sepatunya, besok dia akan mencoba lagi. Ayahnya memberitahu kegagalan artinya dia harus mencoba lagi. Junwong ingin bertemu dengan ayah Jesu, namun sayang ayahnya sudah meninggal. Junwong berusaha memanggil Jesu di depan rumahnya. Dia menyuruh Jesu membuka pintunya. Jesu membuka pintunya. Yang dia lihat di hadapannya adalah pria parubaya. Guys, karena nggak kenal, dia langsung tutup pintunya. Kemudian telepon polisi. Junwong juga telepon polisi melaporkan temannya ingin mengakhiri hidupnya. Polisi datang, bukannya nolongin Junwong, tapi dia malah ditangkap atas laporan Jesu. Di kantor polisi, dia menyebutkan ID penduduk dan nama aslinya di alam dunia yang tentu saja nggak sesuai dengan database polisi. Lim Ryung datang, dia mengaku pada polisi Junwong adalah temannya yang habis kecelakaan dan dia belum sehat. Lim Ryung kemudian mengambil ID Junwong dan memberikannya pada polisi. Setelah itu mereka kembali ke kantor. Lim Ryung memberitahu mereka tahun ini adalah tahun ketiga Jesu mengikuti ujian akademi kepolisian. Tahun ini dia gagal di ujian pertama. Lim Ryung sudah mengawasinya. Jesu tidak pernah keluar rumah. Di dalam rumah dia hanya berbaring dan menangis. Mereka datang ke rumah Jesu. Junwong mengirim pesan kegagalan, artinya kamu harus mencoba lagi. Jesu membalas. Junwong menyuruhnya keluar jika ingin tahu. Jesu keluar dari rumahnya dan langsung lari dengan sangat cepat. Mereka bertiga berusaha mengejarnya. Junwong minta Lim Ryung untuk melakukan teleportasi. Lim Ryung mengatakan tidak bisa karena ada CCTV. Guys, Junwong gak nyangka. Ternyata malaikat maut takut sama CCTV. Mereka bertiga kehilangan Jesu. Guryun menyuruh mereka untuk berpencar. Junwong melihat Jesu menuju rumah sakit di mana dia dirawat. Di dalam rumah sakit, Nayong yang tewas karena kecelakaan mobil dijemput oleh Junggil dan timnya. Nayong memohon agar diberi kesempatan untuk berpamitan. Namun waktunya di alam fana sudah habis. Sementara itu, Junwong melihat Jesu ada di depan pintu kamarnya. Dia pikir yang mengirim pesan adalah Junwong. Junwong mendekati Jesu. Tiba-tiba tubuh Junwong yang terbaring bergerak. Jesu masuk ke dalam. Dokter datang, sementara Junwong yang di luar kesakitan dan jatuh. Junggil datang, mendorong Junwong. Guryun dan Lim Ryung datang. Guryun menyuruhnya diam dan jangan membuat masalah. Lim Ryung memberitahu dia hampir mati. Setelah Junggil pergi, mereka mengikuti Jesu. Junwong bingung apa salahnya. Lim Ryung memberitahu semuanya ada di kontrak kerjanya. Ada pasal yang memberitahu kemungkinan akan terjadi gangguan sementara saat tubuh asli dan tubuh sementara berdekatan. Ingatannya akan terhapus secara acak. Dia bisa melupakan wajahnya dan tidak bisa kembali ke tubuhnya. Itu artinya dia akan mati. Junwong mengaku dia tidak membaca dengan teliti seluruh isi kontraknya. Selanjutnya Junwong mengambil minuman Jesu. Jesu bertanya siapa dia dan kenapa terus mengikutinya. Junwong menyuruhnya duduk karena dia sudah mabuk, kemudian memberikan minumannya. Jesu ingat ketika memberikan minuman pada Junwong, kemudian memanggil Junwong. Jesu mengatakan apa yang dialami seperti neraka. Dia bertahan dengan harapan suatu hari bahagia akan datang. Dia belajar mati-matian setiap hari, namun di seleksi pertama tahun ini dia sudah gagal. Apa salahnya? Kenapa hanya dia yang tidak bisa? Junwong mengerti, rasanya seperti semua orang berjalan ke depan, namun hanya dia yang kehilangan arah seperti pecundang, seperti berjalan di tempat. Jesu mengatakan, dia sudah bertahan sekuat tenaga, namun tidak ada Junwong di dekatnya, dan dia sudah tidak mampu, kemudian menangis. Tiba-tiba Jesu mengatakan dia ingin makan ayam goreng kemudian tertidur. Guryung melihat energi negatifnya 85%. Dia memutuskan untuk kembali ke masa lalu, mencari ayam goreng yang ingin dimakan oleh Jesu.
bersama Junwon, sementara Lim Ryung mengawasi Jae-soo. Guryun izin pada Kaisar Gyeok kembali ke masa lalu untuk mencari ayam goreng. Kaisar Gyeok terkejut mendengarnya, namun dia mengizinkannya. Mereka ke masa lalu menggunakan mobil tua berwarna merah. Mereka datang ke tahun 99. Terlihat Jae-soo bersama ayahnya. Ayahnya berjanji akan membawakan makan malam ayam goreng kesukaannya karena hari ini Jae-soo ulang tahun. Mobil jemputan sekolah datang, namun Jae-soo tidak bisa pergi ke sekolah karena ayahnya sudah menunggak SPP sekolah berbulan-bulan. Jae-soo menangis karena tidak bisa pergi ke sekolah. Dia baru berhenti menangis setelah ayahnya memberitahu akan memberikan ayam goreng malam ini. Guryun dan Junwon mengikuti mobil mereka. Ayah Jae-soo menjual kaos kaki. Dia kemudian menyuruh Jae-soo untuk menunggu sebentar. Dia akan mengirim surat lamaran kerja. Saat ayah Jae-soo pergi, Guryun melihat polis asuransi di dalam mobil. Sementara Junwon mengajak Jae-soo bicara. Jae-soo mengatakan ayahnya akan membelikan ayam goreng karena hari ini dia ulang tahun. Selanjutnya mereka mengikuti Jae-soo dan ayahnya ke rumah sakit. Mereka mendengar ayah Jae-soo belum membayar tagihan rumah sakit. Di dalam ruang perawatan, ibu Jae-soo bertanya mengenai tagihan rumah sakitnya. Kemudian dia mengatakan sudah sembuh dan bisa pulang. Ayah Jae-soo mengatakan, jangan cemas, dia sudah membereskan semuanya. Fokus saja pada kesembuhannya demi Jae-soo. Saat keluar rumah sakit, hujan turun. Barang jualannya basah. Jae-soo membantunya mengambil kaos kaki yang jatuh. Ayahnya malah marah membuat Jae-soo menangis. Merasa bersalah, ayahnya minta maaf pada Jae-soo. Sampai di rumahnya, semua barang-barang sudah di luar. Pemilik rumah mengusir mereka karena sudah tidak membayar sewa berbulan-bulan. Jae-soo menangis melihat bukunya ada di luar semua. Junwon melihat semuanya. Jae-soo bilang padanya, saat kecil dia hidup bahagia. Guryun memberitahu ingatan manusia bersifat selektif, menyimpan yang baik dan membuang yang buruk agar mereka bisa meneruskan hidup. Junwon melihat ayah Jae-soo mengatakan dia akan mengantar Jae-soo ke rumah sakit ibunya, sementara ayah Jae-soo akan membeli ayam goreng. Mereka mengikutinya, melihat Jae-soo turun di rumah sakit. Sementara itu, Lim Ryung melihat energi negatif Jae-soo 95%. Jae-soo bangun, Lim Ryung mengikutinya. Jae-soo tiba-tiba lari ke tengah jalan. Lim Ryung membawanya ke tepi. Di tahun 99, Junwon melihat ayah Jae-soo ngebut. Guryun sadar, dia ingin mengakhiri hidupnya, membuat seperti mati karena kecelakaan demi mendapatkan uang asuransi. Junwon menyuruhnya untuk menghentikan mobilnya, namun dia tidak peduli. Di jalan yang lain mereka melihat truk menuju ke arah yang sama. Guryun ngebut, kemudian berhenti di depan mobil ayah Jae-soo. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.